Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurpadilah, NIM 1800600. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan dan struktur pasar. Yang pertama ada pengertian permintaan dan faktor yang mempengaruhi. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu, yang dimana terdapat faktor yang mempengaruhinya. Pertama, harga barang komplementer dan substitusi. Contohnya harga barang komplementer. Pada saat harga mentega naik, otomatis permintaan roti menurun, karena mentega dan roti itu termasuk ke dalam barang komplementer. Jadi barang komplementer itu peningkatan harga barang akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang komplemennya. Kalau pada barang substitusi, contohnya pada saat harga jeruk naik, maka akan meningkatkan harga apel. Otomatis permintaan apel akan meningkat. Jadi barang substitusi itu pada saat peningkatan harga barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang substitusi. Yang kedua ada jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan ini mempengaruhi permintaan. Pada saat jumlah pendapatannya naik, otomatis permintaan naik dan sebaliknya. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini sama dengan jumlah jumlah pendapatan, di mana pada saat jumlah penduduk banyak, otomatis permintaan akan tinggi. Yang keempat ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, di sini yang mempengaruhi permintaan pada saat selera masyarakat sekarang lagi tren Korea, maka permintaan terhadap barang-barang Korea itu akan meningkat. Yang kelima ada perkiraan dan keharapan masyarakat, yang dimana pada saat perkiraan dan harapan masyarakat ini, pada saat pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM, otomatis permintaan pada bensin akan meningkat sebelum ditaikkannya harga. Selanjutnya ada hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, permintaan akan daging meningkat. Hari raya Natal, kue-kue akan meningkat. Seperti itu. Selanjutnya ada kondisi sosial dan ekonomi. Pada saat kondisi sosial dan ekonominya baik, sejahtera, maka permintaan akan meningkat. Dan sebaliknya, pada saat kondisinya sedang tidak baik, maka permintaan akan menurun. Selanjutnya ada pengertian penawaran dan faktor yang mempengaruhinya. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor mempengaruhinya ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, harapan produsen, dan harga barang dan jasa lain. Pada faktor yang mempengaruhi ini tuh semuanya tuh akan mempengaruhi apakah penawarannya itu meningkat atau menurun. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan QD sama dengan FPD. Kurvanya seperti ini. Dan ada fungsi penawaran QS sama dengan FVS. Ini kurvanya. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran juga dipengaruhi oleh harga. Apabila harganya naik, maka permintaan dan penawarannya akan berkurang atau menurun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan dan penawaran akan meningkat. Di sini ada kurva dan hukum permintaan. Jadi, apa sih hukum permintaan itu? Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Di sini ada contoh. Nah, ada harga barang A 5.000, harga barang B 4.000, harga barang C 3.000, harga barang D 2.000, harga barang E 1.000. Ada kuantitasnya. Pada saat harga 5.000, kuantitasnya 10. Pada saat harga 4.000, kuantitasnya 20. Pada saat harga 3.000, kuantitasnya 30. Pada saat harga 2.000, kuantitasnya 40. Pada saat harga 1.000, kuantitasnya 50. Berarti hukum permintaan dan contoh ini sama. Apabila harga suatu barang dan jasa menurun, pada saat harga 5.000, 4.000, otomatis harga menurun. Maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Kuantitasnya lama-kelamaan naik menjadi 50. Ini kurvanya. Selanjutnya ada kurva dan hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu apa?
Jika harga barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Ada contohnya, pada saat harga yang ditawarkan 5.000, kuantitasnya 60. Pada saat harga yang ditawarkannya 4.000, kuantitasnya 50. Pada saat harga yang ditawarkan 3.000, kuantitasnya 40. Pada saat harga yang ditawarkan 2.000, kuantitasnya 30. Pada saat harga yang ditawarkan 1.000, kuantitasnya 20. Nah, di sini berarti benar hukum permintaan berlaku. Pada saat harganya itu menurun, semakin lama akan menurun dari 5.000 menjadi 4.000, menjadi 3.000, menjadi 2.000, menjadi 1.000. Lama-kelamaan, kuantitasnya juga akan menurun juga sama dari 60 menjadi 20. Ini kurvanya. Selanjutnya ada pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Nah, pergerakan kurva permintaannya itu seperti ini. Nah, contohnya pada saat kita permintaan sepatu pada saat harga 100, maka permintaan 10. Nah, tetapi pada saat harga naik nih menjadi 200, jadi permintaannya turun menjadi 5. Seperti itu. Jadi pergerakan kurva ini tuh dipengaruhi tingkat harga. Sama dengan halnya dengan penawaran. Pada saat yang ditawarkan itu harganya 100, yang ditawarkan 2. Pada saat harganya 400, yang ditawarkan 4. Seperti itu. Selanjutnya ada proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, di mana di sini tuh ada contohnya. Pada saat harga 5.000, yang kuantitas yang diminta 30, kuantitas yang ditawarkan 102. Pada saat harga 4.000, kuantitas yang diminta 48, yang ditawarkan 84. Pada saat harga 3.000, kuantitas yang diminta 66, kuantitas yang ditawarkan 66. Sama nih. Nah, sekarang lihat dulu pada harga 2.000, kuantitas yang diminta 84, kuantitas yang ditawarkan 48. Pada saat harganya 1.000, kuantitas yang diminta 102, dan kuantitas yang ditawarkan 30. Nah, jadi apa sih harga keseimbangan ini? Kenapa ada kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama? Nah, inilah harga keseimbangan itu adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, jadi harga keseimbangan itu terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan ini sama dengan kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, jadi terbentuknya harga keseimbangan itu ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Yang di sini adalah 66. Jadi, harga keseimbangan itu berada di harganya 3.000 dan kuantitasnya 66. Selanjutnya ada macam-macam elastis permintaan. Di sini elastis itu apa? Sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Yang dirumuskan ED sama dengan delta P per delta Q dikali P per Q. Di sini ada kurva permintaan elastis yang dimana lebih dari 1. Ada kurva permintaan elastis sempurna yang dimana bentuknya horizontal. Pada saat berapapun harga maka permintaan itu tak terbatas. Pada saat ini kurvanya vertikal. Di sini tuh berapapun harga maka permintaannya itu tetap seperti itu. Selanjutnya ada elastisitas penawaran, di mana presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Dengan rumus hampir sama dengan elastisitas permintaan, ada IS sama dengan delta Q per Q dibagi delta V per P sama dengan delta P per delta Q dikali P per Q. Di sini ada macam-macamnya, ada kurva penawaran inelastis kurang dari 1. Yang elastisnya ada lebih dari 1. Selanjutnya ada penawaran elastis uniter, di mana presentasi penawaran dengan harga itu sama. Dan selanjutnya ada elastis sempurna, yang dimana berapapun harganya itu tak terbatas. Dan ini ada inelastis sempurna, berapapun harganya yang ditawarkan itu adalah tetap. Selanjutnya ada pasar. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana permintaan, bagaimana penawaran itu seperti apa, dan seperti apa terjadinya bentuk harga keseimbangan itu seperti apa, sekarang ada titik pokoknya, yaitu pasar. Jadi, pasar itu apa? Pasar ada pengertian secara luas dan secara sempit.
Secara sempitnya, tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan secara luas, ada proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Oh, jadi pasar itu tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu untuk menyepakati harga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Di sini ada peran dan macam-macam pasar. Perannya itu ada mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah permintaan penawaran, menentukan jumlah persediaan, melakukan promosi. Nah, di sini juga ada macam-macam pasar. Berdasarkan jenisnya, ada pasar konsumen, ada pasar produsen. Terus ada berdasarkan wujudnya, ada pasar konkret atau nyata, ada bentuk fisiknya, ada kelihatan penjual dan pembelinya berinteraksi. Sedangkan ada yang di wujudnya itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Sedangkan pasar abstraknya yaitu tidak terlihat secara fisik seperti pasar modal, valuta asing, seperti itu. Selanjutnya ada barang yang dijual. Nah, barang yang dijual itu seperti pasar ikan, berarti barang yang dijualnya hanya ikan. Pasar sayur, berarti barang yang dijualnya hanya sayur. Ada pasar daging, berarti pasar yang dijualnya hanya daging. Selanjutnya ada waktu jual beli atau pasar harian seperti pasar Senin, berarti hanya hari Senin saja bukannya. Pasar Rabu berarti hanya hari Rabu saja bukannya. Seperti itu. Selanjutnya berdasarkan nama tempat. Contohnya seperti di Bandung ada pasar baru, ada yang di Jakarta ada pasar Cikini, ya seperti itu. Ada nama-nama khasnya yang telah dikenal. Terus ada luas jangkauan distribusi. Nah, macam pasar ini tuh ada pasar lokal, tradisional, internasional. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada struktur pasar. Nah, di mana struktur pasar ini tuh ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di mana pasar persaingan sempurna itu pasar yang menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi permintaan dan penawaran. Berarti di pasar persaingan sempurna itu real yang terjadi di pasar itu. Ini kurvanya. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3. Pasar monopoli, yang hanya terdapat satu penjual, terus ada oligopoli, yang dimana banyak barang yang dijualnya yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ada pasar monopolistik, dimana terdapat banyak penjual dan terdapat banyak pula barang yang dijualnya. Selanjutnya ada yang terakhir, ini ada perubahan iptek terhadap perubahan pasar. Nah, yang dimana ya sekarang lagi marak-maraknya e-commerce atau pasar daring, yang dimana sekarang lagi habits-habitsnya seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, yang dimana pasar ini tuh sudah tercampur dengan perkembangan iptek, sudah semakin global, sudah semakin canggih lagi. Jadi kita tidak harus langsung pergi ke pasar, tetapi hanya dengan menggunakan gadget kita bisa melakukan interaksi antara penjual dan pembeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi keseimbangan dan struktur pasar. Mohon maaf bila ada suara-suara bising motor atau yang lainnya. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.